Selamat pagi. Hari ini kita mulai perkuliahan fisika listrik MGO. Namun sebelum memasuki materi perkuliahan, saya akan memberikan informasi pendahuluan, yaitu tentang fisika listrik magnet optik, disingkat MGO. Nama mata kuliahnya adalah fisika listrik MGO dengan kode NG 60007687091. Semester Gasal 2022/2023. Jumlah SKS 3 SKS. Dosen pengampu saya sendiri dengan nama saya adalah Widya Nursianto, ya. Email saya widyanursianto@gmail.com dan handphone saya 081591202220. Pendidikan S1 selesai tahun 1983 dari Fisika FMIPA UI, S2 selesai 1993 dari Fisika Material UI, dan S3 selesai 2014 dari Fisika Ilmu Bahan UI. Ya, mengapa Anda perlu belajar fisika? Yang pertama, Anda akan melatih cara berpikir dan bernalar logis, ya. Jadi dengan belajar fisika, Anda mempunyai nalar logis dan berpikir yang lebih realitas, ya. Dengan menguasai konsep-konsep fisika, Anda tentu saja otomatis belajar gejala-gejala alam, ya. Jadi fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, ya. Ya, tentu saja Anda sudah sering melihat aspek-aspek fisika di berbagai peristiwa sehari-hari, ya. Jadi tidak asing lah Anda di dalam kehidupan di rumah. Anda bisa melihat televisi, Anda bisa melihat AC, bisa melihat kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Itu tentu saja konsep fisika, ya. Nah, sebab fisika itu merupakan ilmu dasar dari teknologi, ya. Oleh sebab itu, dengan belajar fisika, Anda akan terinspirasi untuk berkreasi dan berinovasi, ya. Dan terlebih lagi, Anda bisa mengaplikasikan fisika ke bidang ilmu yang sedang Anda geluti, ya, di bidang tekniknya, ya. Oke. Nah, silabus yang akan kita lalui selama satu semester ini adalah 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS, ya. Jadi ini adalah jadwal-jadwal yang akan kita lakukan perkuliahan, ya. Nah, buku acuan tentu saja dari Halliday, Resnick, dan Walker dengan judul Principles of Physics, edisi ke-10, terbitan Wiley tahun 2014. Dan selanjutnya bisa Anda gunakan survei Jewett
ya, atau Giancoli. Ya, jadi Anda bisa belajar dari 3 buku ini, sudah bisa memahami ilmu fisika ya. Nah, komponen penilaian yang akan Anda terima yaitu dengan capaian pembelajaran mata kuliah 1-5 ya. Ya, dimana Anda bisa lihat di BRP Fisika MGO ya. Nah, itu CMK1 itu terdiri dari penilaian instrumennya adalah tugas mandiri dan kuis bersama 1, itu bobotnya 2,5 dan 15. Jadi seperti ini jumlahnya 100%. Jadi untuk CPMK 5 itu Anda membuat tulisan kelompok ya, untuk mengaplikasikan dari CPMK 1-4 ini di dalam bidang studi Anda sebisa mungkin dengan suatu animasi ya, aplikasi dari subtopik-topik yang ada di CPMK 1-5 ya. Itu nilainya 10% ya dari totalnya 100% yang dari kelima CPMK ini. Oke. Nah, kisaran nilai itu kalau A nilainya lebih besar sama dengan 85 dan seterusnya ya. Nah, perkuliahan yang semester lalu PJJ itu via Mas UI. Nah, saya nggak tahu mulai hari ini kita pertemuan tatap muka atau masih melalui via Mas, atau tatap muka juga Anda bisa buka Mas UI untuk Anda belajar kembali dengan rekaman yang sudah saya buat ya. Jadi di sana Anda buka aja di Mas itu dengan membuka kelas yang Anda ikuti, yaitu fisika listrik MGO ya. Di sana ada 14 pekan, yaitu 7 di UAS dan UTS dan 7 di UAS ya. Isi perkuliahan tiap pekan itu tersedia label-label, yaitu materi kuliah, video pembelajaran, bahan kuliah PPT, diskusi kuliah kalau Anda ingin bertanya dan ada yang jawab teman Anda yang sudah tahu, atau nanti saya yang membuat kesimpulan akhirnya ya. Nah, semoga Anda bisa manfaatkan forum diskusi ini. Nah, daftar hadir kalau memang tatap muka, Anda akan diberikan daftar hadir untuk Anda tanda tangani ya. Nah, tugas mandiri ya saya nggak tahu, masih bisa lewat Mas, atau Anda kumpulkan nanti Anda serahkan ke asisten langsung. Nah, pengumpulan tugas kelompok, nah ini saya pikir kelompok ini kalau dilakukan presentasi itu ada 9 kelompok ya, saya pikir memakan waktu yang cukup lama. Jadi Anda untuk kelompok ini sebisa mungkin direkam saja ya, jadi tidak perlu dipresentasikan. Tapi kalau memang terpaksa harus dipresentasikan ya, nanti waktunya tidak boleh lebih dari 1 tatap muka ya. Nah, daftar kelompok yang saya buat ini adalah yang sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Jadi karena ada 38, maka kelompoknya ada yang 4 dan ada yang 5 ya. Jadi ini sekilas pembagian yang saya sudah lihat sesuai dengan bidang studi Anda yang
masing-masing ya. Nah, apa yang harus dilakukan dalam tugas kelompok, yaitu setiap kelompok membuat 4 video animasi sesuai CPMK 1, 2, 3, dan 4 ya. Dan setiap video animasi itu ada 2 buah contohnya ya. Sebisa mungkin 2 buah contoh yang Anda ketahui ya. Jadi animasi ini sebisa mungkin ada narasi dari konsep kerja alat atau simulasinya. Jadi dengan demikian setiap kelompok ini tugasnya Anda buat sebisa mungkin semua bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja ya. Jadi adil lah. Pembuatan tugas ini kerja tim yang akan saya lihat ya. Jadi Anda bagi pekerjaannya, ada yang ngisi suara, ada yang mencari bahan, ada yang membuat ya narasi-narasi yang sederhana dan bisa dimengerti kalau ada yang mendengarnya ya. Ya, contoh yang ini karena saya ambil dari mekanika ya seperti inilah. Jadi di sini ada kincir angin. Nah, kincir angin itu gunanya untuk apa? Bisa untuk mesin pengolahan pertanian, ada untuk membuat generator listrik ya misalnya. Nah, ini contoh untuk roller coaster ya, itu adalah prinsip energi kinetik, potensial, dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada di otomotif, itu adalah suspensi ini adalah menjaga kesetimbangan ya. Baik, ini sekitar pemahaman sebelum kita masuk ke dalam materi ya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.